Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita membahas mengenai Suket PP 55 atau surat keterangan ya. Surat keterangan dari peraturan PP 55. PP 55 ini sendiri sebenarnya adalah peraturan pemerintah pengganti dari PP 23 ya, terkait dengan pajak UMKM. Nah, sebelum kita bahas mengenai bagaimana cara mendapatkan suket PP 55 ini, nah saya akan mungkin jelaskan sedikit mengenai apa itu suket ya, surat keterangan ya. Surat keterangan PP 55. Jadi eh, UMKM, pajak UMKM itu kan sederhananya adalah bagi Anda pajak apa ya? eh, Pemilik usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar itu kan berhak menghitung pajaknya menggunakan UMKM dengan tarif 0,5% atau 0,5. Kemudian apabila Anda badan gitu ya, badan yang bentuknya CV, PT perorangan, firma, koperasi itu berhak mendapatkan UMKM ini selama 4 tahun, batasannya 4 tahun. BUMDes juga sama, tapi kalau misalkan dia PT, bentuknya PT, maka sorry, tadi 4 tahun ya. Nah, kalau PT itu adalah 3 tahun. Sementara kalau orang pribadi itu 7 tahun dari sejak berlakunya PP 23 2018 atau dari sejak kita terdaftar NPWP gitu ya. Kalau misalkan NPWP-nya melebihi atau setelah 2018. Jadi contohnya kita baru punya NPWP di tahun 2022 misalkan, maka 7 tahunnya dihitung dari 7 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun itu dihitung dari saat kita punya NPWP. Bukan dari saat kita berusaha ya, saat kita punya usaha ya, tapi dari sejak terdaftar seperti itu. Nah, balik lagi ke surat keterangan. Jadi surat keterangan PP 55 atau dulunya PP 23 ya, itu digunakan berfungsi apabila kita memiliki rekanan dengan pemerintah seperti itu. Jadi sederhananya saya buat ilustrasi seperti ini. Misalkan ini adalah ilustrasinya ya. Skema PP, skema suket PP 55 misalkan. Nah, katakanlah ini, misal misalkan ini ya. Kemudian ini adalah UMKM atau PPA gitu ya, misalkan. Kemudian ini adalah pemotongnya. Misalkan dinas DKI gitu ya, misalkan dinas pendidikan DKI misalkan gitu. Nah, asumsi bahwa dia adalah UMKM, kemudian ini adalah dinas DKI. Misalkan dia ada penyerahan, katakanlah di sini eh, senilai 100 juta misalkan, senilai 100 juta. Nah, ini kan sebenarnya ada objek pajak di sini. Ini namanya PPh pasal 23, sorry, PPh pasal 22 misalkan gitu. Jadi kalau dalam penyerahan normal misalkan apabila misalkan di sini apabila WPA di sini suket ya, maka dinas itu akan sebesar 1,5% ya. Asumsi dia punya NPWP maka sebesar 1,5%. Artinya pajak yang harus dipotong oleh Dinas Pendidikan ke WP ini adalah sebesar 100 juta kali 1,5%. Itu kalau dia tidak memiliki suket ya, gitu. Nah, apabila misalkan dia memiliki suket di sini, apabila memiliki suket, maka dinas tetap akan memotong
memotong, tapi dengan tarif UMKM atau 0,5%. Gitu, 0,5%. Kemudian kode setorannya itu biasanya kan yang motong berarti dinas ya. Dinas itu kode setorannya beda ya. Kan kalau nggak salah kode setorannya 41128 kemudian 423 ya kalau nggak salah gitu. Jadi kalau store sendiri itu 420 itu store sendiri, tapi kalau 423 itu adalah distorkan oleh pemotong gitu. Jadi fungsinya suket itu ada di sini ya. Jadi ketika misalkan kita punya rekanan dengan pemerintah atau dengan siapapun ya, dengan pemerintah, dengan BUMN, dengan perusahaan lain yang harusnya dia memotong PPh pasal 22, PPh pasal 23 misalkan, contohnya misalkan kalau 23 ya, katakanlah dia penyerahan jasa misalkan. Penyerahan jasa tarifnya 2%, kalau misalkan dia tidak punya suket maka dia potongnya 2% pasal 23. Tapi kalau dia punya suket harusnya kan tadi dipotong 2% ya, karena dia punya suket surat keterangan, maka dia cukup dipotongnya adalah 0,5%. Artinya si WP ini tidak perlu setor sendiri gitu. Jadi cukup minta bukti penyetorannya, Pak, saya minta bukti penyetorannya bahwa saya sudah dipotong 0,5% dari 100 juta ini misalkan, seperti itu gitu. Atau misalkan kalau misalkan dia orang pribadi, katakanlah dia orang pribadi, kan orang pribadi kan punya batasan ya, punya batasan 500 juta di situ. Jadi sepanjang omsetnya kurang dari 500 juta, maka kan dia tidak perlu bayar pajak UMKM. Nah, jadi dia harus menginformasikan ke dinasnya gitu, Pak, ini omset saya sampai dengan katakanlah sampai dengan bulan Juli ini, omset saya masih di bawah 500. Saya punya suket. Artinya ketika itu diserahkan ke Dinas Pendidikan DKI, maka seharusnya dinas tersebut tidak perlu memotong 0,5%. Kenapa? Karena menurut pengakuan wajib pajaknya yang WP ini, omset saya masih kurang dari 500 juta. Walaupun mungkin agak beresiko ya, maksudnya agak pembuktiannya seperti apa bahwa omset saya kurang dari 500 itu gitu. Tapi kalau badan karena dia tidak punya batasan 500 juta, maka ya sudah dia cukup langsung dipotong 0,5% seperti itu. Jadi inilah fungsi atau skema dari penggunaan suket PP 55 ini. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkannya seperti itu. Nah, di sini coba saya share cara tutorialnya ya. Tutorial cara mendapatkan surat keterangan PP 55 2022 atau kalau dulu namanya PP 23 ya tahun 2018. Seperti itu. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan bagaimana fungsi dari suket ini, Pak, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah kalau saya UMKM, apakah wajib membuat suket gitu? Nah, balik lagi ya ke apa namanya? Menurut menurut kita sendiri ya, penggunaan sendiri gitu. Kalau misalkan dari sisi penggunaan kita tidak pernah bertransaksi dengan pihak lain, tidak pernah transaksi dengan katakanlah dinas-dinas pemerintah, tidak pernah transaksi dengan rekanan BUMN, tidak pernah transaksi dengan perusahaan yang lain dan sebagainya, yang membuat kita harus dipotong, entah itu pasal 22, entah itu pasal 21, entah itu pasal 23, ya suket ini sebenarnya tidak berpengaruh gitu. Tapi kalaupun misalkan mau jaga-jaga, punya surat keterangan ini juga lebih baik ya gitu. Karena jangka waktunya sendiri itu biasanya sampai dengan periode UMKM ini selesai biasanya gitu. Jadi saran saya walaupun kita tidak bertransaksi dengan rekanan-rekanan tadi ya, kalau mau buat suket silakan saja. Karena toh juga cara mendapatkannya ini nanti itu relatif mudah ya gitu. Jadi cukup ke DJP online kemudian nanti kita bisa cetak surat keterangannya. Nah, tutorial ada seperti ini. Jadi pertama seperti biasa ya. Kalau ini tadi ya keterangannya, surat keterangan PP 55 ini menerangkan bahwa wajib pajak itu kena PPh UMKM sederhananya gitu. Jadi surat keterangan ini wajib dimiliki UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas taruh 0,5% apabila kita bertransaksi dengan rekanan pemotong atau pemungut gitu. Itu kuncinya di situ. Tidak wajib
Tapi ketika kita punya rekanan pemotong atau pemungut, maka sebaiknya silakan buat surat keterangan atau cetak surat keterangan PP 55 ini. Oke, kemudian seperti biasa kita login dulu ke DJP Online, ke situsnya DJP ya. Alamatnya di www.pajak.go.id. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Kemudian di pojok kanan atas ini ada tombol login. Nah, tinggal kita login saja menggunakan akun DJP kita ya, akun DJP kita, DJP Online ya. NPWP bisa pakai 16 digit, NIK bisa juga pakai NPWP. Nah, di sini biasanya akan muncul di laman DJP Online kita ya, akan ada tampilan seperti ini. Di dashboardnya ada informasi, profil, dan seterusnya. Kalau sudah tervalidasi ya NIK dan NPWP itu biasanya akan muncul di sini, NIK 15 dan NPWP 15 digit dan NIK itu 16 digit. Nah, untuk mendapatkan suket PP 55 itu ada di menu layanan ya, di menu layanan di sini. Kemudian setelah itu kita pilih yang KSWP, konfirmasi status wajib pajak di sini. Kita pilih ini. Kemudian setelah itu di profil pemenuhan kewajiban saya yang bawah ya, kita scroll ke bawah, itu ada ini profil pemenuhan. Nah, untuk keperluannya itu kita bisa drop down ya, kita bisa pilih di sini ada surat keterangan PP 55 gitu. Jadi di sini ada surat keterangan ya. Di sini ada macam-macam ya, ada SKF, ada SKD, ada surat keterangan jasa luar negeri dan sebagainya. Oke, ini semuanya. Nah, jadi kita pilih yang ini ya, surat keterangan PP 55. Kalau sekarang sudah berubah ya, kalau dulu masih PP 23, sekarang sudah PP 55. Kemudian setelah pilih ini, nanti akan ya seperti biasa ya, ada kode keamanan, diisi aja kode keamanannya di sini atau captcha-nya, kemudian kita submit di sini. Nah, setelah itu akan ada verifikasi yang dari sistem di DJP. Ada dua verifikasi ya. Yang pertama adalah apakah wajib pajak tersebut masuk dalam skema UMKM di sini, skema UMKM ya, terpenuhi misalkan, kemudian sudah lapor SPT terakhir gitu. Jadi kalau sekarang katakanlah Oktober 2023 ya, artinya SPT terakhirnya kapan? Berarti SPT 2022 gitu. Artinya kan sudah jatuh tempo kan SPT yang 2022-nya, maka kita harus lapor terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan ternyata belum lapor SPT terakhir ya berarti ini tidak terpenuhi gitu. Jadi wajib lapor SPT tahun pajak terakhir. Nah, kalau statusnya sudah terpenuhi dua-duanya seperti ini, maka kita bisa cetak surat keterangannya. Di sini ya ada tombol cetak suket di sini. Nah, biasanya akan ada konfirmasi. Dengan mencetak surat ini, maka data permohonan Anda akan tersimpan dalam sistem. Oke, kita pilih ya di sini. Dan kemudian seperti inilah bentuk dari surat keterangan ya, surat keterangan PP 55, ada nomornya, kemudian tanggal permohonannya, kemudian di sini adalah identitas wajib pajaknya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini berlakunya sampai dengan 31 Desember 2024. Gitu. Nah, ini kenapa jadi biasanya tergantung dari wajib pajaknya ya, kira-kira sampai kapan gitu ya, sampai berlakunya sampai kapan gitu. Bisa jadi ini karena orang pribadi berlakunya sampai dengan tahun depan gitu ya. Karena kan UMKM orang pribadi kan 7 tahun ya. Artinya 7 tahunnya dari kapan? Misalkan katakanlah dari tahun 2018 misalkan. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi nanti di akhir tahun depan, akhir tahun 2024, jadi 2024 adalah tahun terakhir di mana kita bisa menggunakan UMKM. Setelahnya menggunakan apa? Ya bisa pakai norma, bisa pakai pembukuan. Seperti itu. Jadi ini bentuk suratnya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan itu paling tidak ini ada tiga poin ya, atau 3 huruf. Yang pertama, penghasilannya dari usaha tidak melebihi 4,8. Artinya, kalau misalkan ternyata, katakanlah tahun 2022 misalkan, masih di bawah 4,8. Tapi kemudian ternyata di tahun 2023, misalkan omsetnya sampai dengan Oktober katakanlah, itu sudah 5 miliar.
maka dia nanti di tahun-tahun berikutnya karena sudah melewati batas 4,8, maka dia tidak bisa lagi menggunakan UMKM. Tarif 0,5% itu tidak bisa lagi digunakan gitu. Walaupun misalkan tahun depannya turun lagi jadi 3 miliar misalkan. Jadi walaupun omsetnya naik turun, sepanjang sudah pernah melewati batasan 4,8 miliar, maka dia tidak bisa balik lagi ke UMKM. Itu ya. Kemudian kalau misalkan dia memilih untuk menggunakan tarif umum, juga dia tidak bisa menggunakan UMKM. Gitu. Jadi ini ya. Jadi ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, kecuali ini ya, poin pertama, kalau sudah di atas 4,8 atau dia memilih untuk menggunakan tarif umum atau surat keterangan ini dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalkan diketahui bahwa oh ternyata omsetnya sudah melebihi 4,8 tadi, atau mungkin terdapat kecurangan dan sebagainya ya, yang membuat suket ini dibatalkan. Kurang lebih seperti itu terkait dengan pencetakan suket tadi ya. Jadi sederhananya ya tinggal kita buka aja ke DJP online, kemudian masuk ke menu layanan, kemudian ke SWP, kemudian pilih yang pembuatan atau permohonan suket PP 55, surat keterangan PP 55, dari situ tinggal ikutin aja alur-alurnya gitu. Dan tadi ya, suket ini tidak menjadi wajib. Jadi Pak, apakah kalau pertanyaannya tadi ya, misalkan saya tidak punya suket, apakah saya tidak berhak menggunakan tarif UMKM? Ya nggak gitu ya. Jadi suket itu sebagai pelengkap saja bahwa kita menggunakan tarif UMKM. Untuk pembuktian saja artinya gitu. Jadi kalau UMKM ya silakan, itu boleh digunakan gitu sepanjang omsetnya kurang dari 4,8 dan tadi ya bisa digunakan untuk 3 tahun pertama, 4 tahun pertama, atau 7 tahun pertama gitu. Lebih dari itu atau di atas 4,8 maka dia tidak bisa lagi menggunakan tarif UMKM. Nah, suket itu sebagai sebagai kayak semacam sebagai informasi tambahan ya. Informasi tambahan bahwa oh ini loh saya ternyata masih bisa menggunakan UMKM seperti itu. Walaupun tadi ya bisa aja sewaktu-waktu batal gitu. Karena tadi omsetnya di atas 4,8, melebihi dari 4,8. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan ini masih bulan Oktober, masih ada ORI 024 ya. Ada investasi yang bisa kita gunakan ya untuk membantu negara. Ada ORI 24T3, artinya jangka waktunya 3 tahun, atau T6 ya. T6 itu jangka waktunya 6 tahun, kemudian kupon rate-nya itu sekitar 6% lebih ya, 6,3 kalau nggak salah, jadi lumayan. Dan itu bisa dibayarkan tiap bulan ya. Jadi kupon rate-nya itu dibayarkan tiap bulan, dan yang jelas di atas bunga deposito, serta pajaknya sendiri itu hanya 10% ya. Itu lebih rendah juga dari deposito. Deposito itu 20% tarif pajaknya, kalau ORI ini hanya 10%. Itu saja, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.